Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bisa bergabung kembali dengan Kurma Kuliah Ramadan Tunas Unggul. Kali ini kita memasuki episode ke-6 ya. Eh, yang akan nanti materinya tentang hamba yang dicintai Allah karena cintanya kepada saudaranya. Ini akan disampaikan nanti oleh Pak Bidin. Sayangnya Pak Bidin ini tidak bisa ikut gabung bersama kita di room ini, namun beliau sudah memberikan video nanti mungkin yang bisa kita saksikan ya yang berisi rekaman suaranya Pak Bidin mengenai materi hamba yang dicintai Allah karena cintanya kepada saudaranya ini ya. Nah, sebelum kita mulai, mari Bapak dan Ibu kita membacakan satu ayat ya. Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Baik, mari kita mulai. Mari kita membaca ta'awuz bersama-sama. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya ayyuhan ayyuhan nasu inna nasu inna khalaqnakum khalaqnakum dzakarin min wa dzakarin untha wa wa unsa wa ja'alnakum ja'alnakum syu'uban wa syu'uban wa qabaila qabaila lita'arafu lita'arafu. Inna inna akramakum akramakum indallahi indallahi atqakum. atqakum innallaha Innallaha alimun alimun khabir. khabir. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, sebelum kita mulai, mungkin saya ingatkan lagi seperti biasa ya. Silahkan selama kita menerangkan materi atau dari Pak Bidi nanti, yang insya Allah judulnya hamba yang dicintai Allah karena cintanya kepada saudaranya ini, silahkan di mute dulu mic-nya. Nanti mungkin akan ada tambahan kita diskusikan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Bidin ini. Nanti juga akan ada link presensi, silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi presensinya ya Bapak dan Ibu. Kita mulai ya, ini Pak Bidinnya berhalangan hadir, jadi beliau memberikan audio, rekaman audionya ya. Selamat mendengarkan Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Dan pada hari ini juga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan yang sudah menginjak ke hari 11. Semoga ibadah puasa yang hari ini kita kerjakan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf kepada sahabat kurma karena di kesempatan kali ini saya tidak bisa mengikuti kajian secara live karena ada keperluan. Semoga tidak mengurangi rasa kecintaan kita terhadap kajian kurma ini. Dan pada kesempatan kultum kali ini saya akan membacakan satu kisah tentang hamba yang dicintai Allah karena cintanya kepada saudaranya. Kisah ini terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Biri, Wasilati wal Adab, bab Fadilah Hubi Filah, hadis nomor 2567. Ini adalah kisah tentang seseorang yang pergi meninggalkan kampung halamannya menuju perkampungan lain. Ia tidak memiliki keperluan apapun di kampung tujuannya selain untuk menjenguk seorang saudara yang ia cintai karena Allah. Perlu diketahui, cinta karena Allah merupakan salah satu bagian dari iman. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang saling mencintai karena Allah
berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Para nabi dan syuhada pun merasa iri pada majelis dan kedekatan mereka dengan Allah. Allah mengirim seorang malaikat dalam wujud seorang laki-laki kepada si musafir ini untuk menanyakan tujuan kepergiannya dan sebab kenapa ia pergi meninggalkan kampung halamannya. Ia kemudian memberitahukan bahwa ia hendak menjenguk salah seorang saudaranya karena Allah. Tidak ada ikatan yang menyatukan antara dirinya dan saudaranya itu selain rasa cinta karena Allah. Si malaikat kemudian memberitahukan kepadanya bahwa Allah mengutusnya untuk memberitahukan kepada si musafir bahwa Allah mencintai sebagaimana ia mencintai saudaranya karena Allah. Siapa yang dicintai Allah, maka bahagialah ia dunia dan akhirat. Pelajaran dan faedah dari hadis. Yang pertama, keutamaan cinta karena Allah dan saling berkunjung karena Allah. Karena Allah mencintai orang dalam kisah ini, karena cintanya kepada saudaranya dan perjalanan jauh yang ia tempuh untuk menjenguknya. Yang kedua, diisyaratkannya berpergian untuk menjenguk saudara karena Allah. Dan yang ketiga, Allah kadang mengutus malaikat untuk menyampaikan sebagian hal tentang kepada hamba-hambanya. Hanya saja hamba yang diberitahu tentang sebagian hal tersebut bukan nabi ataupun rasul. Yang keempat, kemampuan malaikat untuk berwujud manusia. Karena malaikat yang datang menemui orang dalam ini berwujud seorang laki-laki, bukan dalam wujud asli malaikat. Dan yang kelima, keutamaan ikhlas. Sebab, orang dalam kisah ini mendapatkan keutamaan tersebut karena cintanya kepada saudaranya karena Allah. Bukan karena nikmat yang ia berikan kepadanya, juga bukan karena kepentingan apapun yang ada di antara dia dan saudaranya. Semoga kita semua bisa menjadi termasuk ke dalam golongan hamba yang dicintai Allah karena cintanya kepada saudaranya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan kurma hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin saya coba rangkum sedikit ya. Jadi temanya tadi hamba Allah yang dicintai karena mencintai saudaranya karena Allah ya. Tadi sih kalau saya simak penjelasannya dari video yang dikirim Pak Bidin itu ada seseorang katanya yang hendak menjenguk sahabatnya, dia sampai rela bepergian jauh gitu ya untuk menjenguk sahabatnya. Dan kenapa dia mau menjenguk sahabatnya itu karena memang dia mencintainya karena Allah itu ya. Kemudian di tengah jalan dia dijumpai oleh seorang malaikat sebetulnya ya, tapi yang menjelma menjadi musafir. Dia menanyakan kenapa sampai rela gitu ya menjenguk saudara di kejauhan, dan alasannya hanya karena dia mencintainya karena Allah dan betul-betul ingin menjenguk saudaranya itu gitu. Nah, hikmah yang bisa dipetik banyak tadi ya, di antaranya ada 5 poin. Ini mangga nanti dilihat lagi videonya, takutnya saya kurang menyimak tadi sedikit. Yang pertama, ya memang seorang muslim itu terhadap muslim lainnya itu dianjurkan untuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan karena hal yang lain, bukan karena nafsu atau lainnya. Kemudian yang kedua, ternyata malaikat juga bisa turun ya dan menjelma menjadi seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga itu dalam mencintai seseorang itu harus ada ikhlas ya, rasa ikhlas. Misalkan tadi kalau dalam kisah tadi itu seorang sahabat tersebut dia rela bepergian jauh gitu ya demi menjenguk saudaranya di tempat yang jauh gitu. Itu sebagai bentuk suatu keikhlasan. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu ya yang bisa saya coba simpulkan atau yang bisa saya coba rangkum. Mangga selebihnya
Jika ada yang ingin menambahkan dari materi yang sudah disiapkan oleh Pak yang disiapkan oleh Pak Bidin ini ya. Tentunya ada di kitab ini Arba'in An-Nawawi ya, 40 hadis dari Imam An-Nawawi. Di situ ada bab tentang persaudaraan Islam. Ya, yang hadis tersebut datang dari salah seorang sahabat Rasulullah yaitu Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik bertemu dengan sahabat Abu Hamzah. Kurang lebih isi hadisnya seperti ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang di antara kalian tidak beriman dengan sempurna sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi di sini tentang pentingnya kita mencintai saudara kita. Nah, saudara kita ini yang mana? Nah, kalau kita kaji dari Al-Qur'annya itu dikaitkan dengan surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadi kita menafsirkan di tafsirannya itu dikaitkan dengan ayat dengan hadis ini bahwa kita tidak dikatakan mempunyai iman yang sempurna kalau kita tidak mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, maksud tidak sempurna iman itu seperti apa? Ya, kalau iman yang jelas makan ya, rukun iman ada rukun iman. Nah, kalau kita ingin sempurna, maka sempurnakanlah dengan diantaranya adalah bagian bab adab. Ini termasuknya ke bagian bab adab, ya, tata krama, etika dengan saudara. Bahwa kita harus mencintai saudara kita, bagaimana kita mencintai diri kita. Bahkan sebagian riwayat yang lain kan seorang mukmin dengan yang lain itu adalah bagaikan satu jiwa, satu badan. Kita orang lain ada yang sakit, misalkan ketika orang lain bahagia, orang lain senang, kita juga senang. Orang lain sedih, maka kita juga sedih. Itulah bagaikan satu jiwa. Ya. Nah, kalau pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini diantaranya adalah masalah ini tidak hanya terbatas pada urusan duniawi saja, ya, masalah lahiri, tapi juga adalah masalah akhirat. Jadi kita harus, contohnya ya, kita harus merasa sedih. Kita mungkin ada saudara kita yang misalkan hal berpuasa, ya, lain ada yang nggak berpuasa, itu kan tapi muslim. Nah, disitulah kita harus kita mau puasa, orang lain bisa dia mampu puasa. Nah, karena rasa saudaranya itu kita wajib mengingatkan. Mungkin hadis ini juga berisikan tentang agar kita tak menjauhi sifat-sifat dengki, iri hati. Nah, inilah yang terhadap persaudaraan sama orang yang berbeda. Nah, hadis ini mengandung agar seorang muslim tidak menyakiti saudaranya sendiri. Kalau dibahas di surat Al-Hujurat adalah tidak boleh saling menggunjing, tidak boleh saling berprasangka lain, ya. Yuhibbu yaqulalah ma'ahid, ya. Kita penting ibah, ya. Sama aja sih, kan ini saudara kita sendiri, ya. Hadis Muslim Pak dari kitab Al-Birri tentang fadilah, bab fadilah gitu tadi Teh. Hadis nomor 2567.
hadis riwayat Muslim nomor 2567 tentang jadi saling mengunjungi karena Allah, kemudian jadi dicintai Allah gitu, Pak. Jadi ada yang apa? Ada seorang sahabat tadi ya yang mengunjungi saudaranya di daerah yang lain. Nah, entah karena apa ya ini ya. Ya, tapi alasannya bukan karena kebutuhan atau keperluan duniawi, tapi memang karena didasari rasa cinta kepada saudaranya karena Allah tadi. Kemudian Allah itu mengutus malaikat katanya di tengah jalan, yang bukan menyamar berwujud sebagai seorang musafir tadi ya, laki-laki musafir tadi. Kemudian ditanyalah oleh malaikat tersebut, orang yang akan mengunjungi saudaranya ini mau kemana katanya. Kemudian dijawab oleh dia, aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini. Nah, kemudian malaikat tadi bertanya lagi, apakah ada satu keuntungan yang ingin kau dapatkan darinya? Kemudian orang tadi mengatakan, tidak ada kecuali karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tadi mengatakan, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah tadi gitu. Jadi ini ada di hadis riwayat Muslim nomor 2567, Pak. Mungkin ya agak bisa nyambung juga dengan hadis tadi yang dibahas oleh Pak Andri ya, tentang keutamaan mencintai sesama muslim. Itu Andri, ayat tambahan deh Pak Andri. Atau dari yang lain bisa ada yang mau menambahkan tentang ini, hadisnya tentang kisah ya, tentang saling berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan sesuatu yang lain, tapi memang karena mengharapkan karena dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Pak Gun main nambihan? Pak Gun. Ya. So, mengapa? Nambihan naon Pak Gun? Akedik Pak Jen. Siapa? Iya, paling ini berkaitan dengan saling mencintai karena Allah. Wujud nyatanya adalah bagaimana yang sudah dilakukan oleh kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Itu wujud cinta antara sesama muslim karena Allah. Bahkan sampai kan dikisahkan ketika ada seorang Ansor yang memiliki 2 rumah, maka satu rumahnya diberikan kepada kaum Muhajirin. Jangankan rumah katanya. Ketika ada Ansor yang memiliki 2 istri, satu istrinya ditawarkan gitu ya kepada kaum Muhajirin. Ini itu wujud cinta antara sesama muslim karena itu aja Pak Jen. Jadi ini bahkan saking terpujinya akhlak itu diabadikan dan disanjung oleh Allah sendiri dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Saking memujinya Allah kepada kaum Ansor yang begitu mencintai orang-orang Muhajirin meskipun mereka belum kenalnya karena satu akidah, satu iman. Ini tuh Pak Jena, hatur nuhun. Iya, siap Pak Gun, hatur nuhun. Hatur nuhun. Kasadayana kita tutup aja biar atau ada lagi terakhir nih. Saya kasih kesempatan. Odong, pilih badai penutup. Penutup dah Pak Bidin menuju mengunjungi itunya temannya karena cintanya jika ada. Nah, sama mohon Pak. Kita menuju mengamalkan. Langsung diamalkan. Ya. Diamalkan. Hayu cukup aja dah. Siap. Kita tutup ya Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali atas kesempatannya, atas waktunya ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin, dan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa atubu ilaik. Ya Bapak dan Ibu silahkan
Jangan lupa untuk mengisi presensinya juga ya, silakan. Ini roomnya penuh ini, sayang sekali pematerinya tidak bisa hadir ya. Ya, Besok Pak Mustafa siap ya? Ada Pak Mustafa Sin? Siap Pak Mus?